Besar-besaran itu atas perintah Raja Abdullah selaku penjaga dua kota suci. Raja Abdullah ingin menambah kapasitas Masjidil Haram menjadi 3 kali lipat. Total luas 1,1 juta meter persegi dengan kapasitas untuk menampung 1,6 juta jamaah tambahan. Pada saat ini, masjid seluas 356.000 meter persegi itu mampu menampung hingga 2 juta jamaah di dalam dan di halaman. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108. Assalamualaikum pemirsa Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Semoga berkah di bulan Ramadan kali ini terus melimpah bagi mereka yang terus memperkokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban dunia banyak dibangun dari peradaban sekitar sungai. Air yang melimpah yang menyediakan berbagai kebutuhan menjadi magnet manusia untuk menetap di suatu wilayah dan menggeser budaya nomaden. Sejarah mencatat kebudayaan Mesir berkembang di sekitar Sungai Nil, Mesopotamia dengan Sungai Eufrat dan Tigris, dan Cina yang tergantung akan Sungai Kuning. Namun berbeda dengan peradaban Islam, titik tolak peradaban dimulai dari bangunan yang di dalamnya ditegakkan sholat dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, masjid ibarat air di sungai yang tak henti mengalir dan menjadi penopang kehidupan. Masjid bukan hanya tempat beribadah, juga di dalamnya sistem sosial politik dan budaya dikembangkan sesuai dengan syariah. Meskipun saat ini masjid perannya berkurang, tidak lebih sebagai tempat beribadah. Masjid dibangun saling berdekatan dan megah, namun tidak pernah penuh kecuali saat sholat Jumat. Lain halnya di awal bulan Ramadan, masjid selalu penuh sesak oleh umat Islam yang menunaikan ibadah, baik salat fardu, salat tarawih, tadarus, iktikaf, dan ibadah lainnya. Di penghujung Ramadan, pemandangan klasik terjadi. Perlahan-lahan berkuranglah jumlah syaf dan mereka yang memenuhi masjid bergerak memenuhi pasar-pasar. Sebagian lagi sudah disibukkan menghadapi mudik dan lebaran. Dan bandingkanlah tiap tahunnya, mereka yang iktikaf di masjid menanti datangnya malam Lailatul Qadar dengan umat muslim yang bergumul di arena perang diskon atau antrian tiket pulang kampung. Masjid di bulan Ramadan ramai-ramai digandrungi dan secepat itu pula ditinggalkan. Miris sekali. Padahal masjid yang diambil dari bahasa Arab, sajadah, yang berarti sujud dan mengandung arti taat, patuh, tunduk, dan hormat, seharusnya menjadi tempat paling utama untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan. Mari kita ingat kembali sejarah bagaimana masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah dan berdakwah. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun masjid kecil yang berlantaikan tanah dan beratapkan pelepah kurma. Dari sana beliau membangun masjid yang besar, membangun dunia ini sehingga kota yang Rasulullah bangun itu benar-benar menjadi Madinah yang arti harfiahnya adalah tempat peradaban dan menjadi benih peradaban baru umat manusia. Rasulullah SAW singgah di Kubah di tempat Kulsum bin Al-Hitmi di perkampungan Bani Amr bin Auf selama beberapa hari dan mulai membangun Masjid Kubah. Inilah masjid pertama yang dibangun sejak beliau tiba di Madinah. Rasulullah tidak duduk diam dalam membangun masjid ini, bahkan ikut mengangkat dan memindahkan tanah. Ketika itu, kiblat masih diarahkan ke Baitul Maqdis.
Dibangunnya masjid oleh Rasulullah SAW selain memiliki fungsi sebagai sarana ibadah, juga difungsikan untuk mengurus segala hal berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin. Seperti menampung kaum muhajirin yang miskin dan masih lajang yang belum bisa membuat tempat tinggal sendiri. Mereka ini dikenal dengan Ahlus Suffah. Menampung kaum wanita yang baru masuk Islam dan belum mendapatkan tempat tinggal selain masjid. Seperti Al-Walidah As-Saudah yang membuat rumah-rumahan dan kecil. Masjid juga difungsikan menjadi pusat pembelajaran kaum muslimin tentang masalah din mereka. Menjadi pusat pengubah syair-syair untuk membela dakwah dan Rasulullah SAW. Menjadi tempat menahan para tawanan perang sehingga kaum muslimin bisa mengambil pelajaran, dan para tahanan itu juga bisa mengambil pelajaran saat melihat kaum muslimin melakukan sholat dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana dalam kisah Sumamah bin Usal radhiyallahu anhu. Masjid juga menjadi pusat pengobatan bagi kaum muslimin yang terluka dalam peperangan. Tempat menerima duta-duta yang diutus kepada Rasulullah SAW dan sebagai tempat berkumpul kaum muslimin. Azan yang terdengar dari masjid memberikan sebuah tanda dan makna. Dahulu ketika Rasulullah SAW hendak berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, beliau mencari apakah ada kumandang suara azan dari negeri tersebut atau tidak. Apabila beliau mendengar azan, maka beliau tidak jadi menyerang. Namun bila tidak mendengar, maka beliau akan berjihad di negeri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa syiar-syiar agama yang nampak dari masjid-masjid kaum muslimin merupakan pembeda manakah negeri kaum muslimin dan manakah negeri orang-orang kafir. Adanya masjid dan makmurnya masjid tersebut dengan berbagai syiar agama Islam seperti azan dan sholat berjamaah dan syiar lainnya merupakan ciri bahwa negeri tersebut negeri kaum muslimin. Masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Di sanalah tempat peribadatan seorang hamba kepada Allah memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Dan dari sanalah titik pangkal penyebaran tauhid. Allah telah memuliakan masjid-masjidnya. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 18. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada masjid Allah di muka bumi. Mereka yang lalai seperti misalnya sibuk mengurusi kebutuhan lebaran sampai melupakan sholat berjamaah di masjid, jelaslah merugi. Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu syiar agama Islam yang sangat nampak dari adanya masjid Allah adalah ditegakkannya salat 5 waktu di dalamnya. Ini pun merupakan salah satu cara memakmurkan masjid Allah Ta'ala. Syariat Islam telah menjanjikan pahala yang berlipat bagi mereka yang menghadiri sholat berjamaah di masjid. Di sisi lain, syariat memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang berpaling dari seruan sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga sholat 5 waktu tatkala dia diseru dengan azan. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sebuah sunnah yang agung, dan sholat berjamaah adalah di antara sunnah tersebut. Seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang belakangan, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Jika kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka sungguh kalian telah berada dalam kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan mendatangi masjid diungkapkan pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa menuju masjid pada waktu siang hari atau malam hari, maka Allah akan memberikan jamuan hidangan baginya di surga pada setiap siang dan malam. Bahkan disebutkan pula di dalam hadis lainnya,
Keutamaan orang duduk di masjid untuk menunggu didirikannya sholat, yaitu bahwa selama dia menunggu sholat, dirinya mendapatkan keutamaan orang yang melakukan sholat, dan malaikat senantiasa mendoakannya selama dirinya masih memiliki taharah atau tidak batal sucinya. Rasulullah bersabda, tetaplah seorang hamba dikatakan sebagai orang yang sholat selama dia berada di tempat sholatnya dalam keadaan dia menunggu ditegakkannya sholat. Dan malaikat akan berdoa untuknya seraya mengatakan, ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia, sampai hamba tersebut meninggalkan masjid atau terkena hadas. Hadis riwayat Muslim. Nah, setelah jelas keutamaan salat berjamaah di masjid, semoga tidak ada lagi keengganan untuk beramai-ramai menuju masjid saat seruan azan berkumandang. Setelah mengetahui betapa pentingnya masjid, ada baiknya kita mengetahui masjid yang utama bagi umat Islam agar semangat kita yang tumbuh untuk mendatangi masjid semakin besar mewujudkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada asalnya, semua masjid itu setara keutamaannya kecuali 3 masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Karena 3 masjid ini disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain, kecuali di Masjid Al-Haram. Sholat di Masjid Al-Haram lebih baik daripada 100.000 sholat di tempat lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1406, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Nabi SAW juga bersabda, janganlah kalian menempuh perjalanan jauh kecuali menuju ke 3 masjid. Masjidku ini Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1115 dan Muslim nomor 1397. Ketika masuk Masjid Nabawi, maka hendaklah mengucapkan doa masuk masjid sebagaimana doa yang dibaca ketika masuk masjid lainnya. Di antara doanya, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan boleh memilih melaksanakannya di raudhah jika memungkinkan. Karena sholat di raudhah ini memiliki keutamaan. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, di antara rumahku dan mimbarku terdapat raudhah, taman di antara taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1196 dan Muslim nomor 1390. Saat berada di Masjid Nabawi, sebaiknya juga mengunjungi makam Nabi SAW dan mengucapkan salam pada beliau. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian memberi salam setelah itu kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan tidak boleh berhenti lalu berdoa menghadap makam Nabi SAW. Namun berdoa hendaklah tetap menghadap kiblat. Ziarah kubur Nabi SAW khusus bagi pria. Lalu setelah itu menziarahi kubur Baqi yang dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu disunahkan pula untuk berkunjung ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba, kemudian dia melakukan suatu sholat di dalamnya, maka ia seperti mendapatkan pahala umroh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Nasai, dan lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 1181. Sementara yang dimaksud Masjidil Haram adalah masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Artinya bukan seluruh wilayah Makkah. Inilah pendapat ulama Hambali dan dikuatkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah serta juga dipilih oleh ulama belakangan seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dalil dari pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Begitu pula firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, dan
janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28. Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah masjid jamaah yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Jadi bagi laki-laki jika berada di tanah haram Makkah dan tidak jauh serta tidak menyulitkan, hendaklah ia berusaha sholat di Masjidil Haram agar mendapatkan pahala melimpah. Sedangkan wanita, jika ia tetap sholat di rumah atau di hotelnya, maka itu tetap lebih baik dari sholat di Masjidil Haram. Artinya, pahalanya tetap lebih banyak. Sebagaimana sabda Nabi SAW pada Ummu Humaid, "Aku telah mengetahui bahwa engkau senang sekali jika dapat sholat bersamaku. Namun ketahuilah bahwa sholatmu di rumahmu lebih baik dari sholatmu di masjid kaummu. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku." Hadis riwayat Ahmad nomor 27135. Sementara berkaitan dengan Masjidil Aqsa dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Beliau menjawab, "Al-Masjid Al-Haram." Aku bertanya lagi, "Kemudian masjid mana?" Beliau menjawab, "Al-Masjid Al-Aqsa." Aku bertanya lagi, "Berapa jarak antara keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun. "Kemudian dimanapun sholat menjumpaimu setelah itu, maka sholatlah, karena keutamaan ada padanya." Dan dalam riwayat yang lain, "Dimanapun sholat menjumpaimu, maka sholatlah, karena ia adalah masjid." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Selain 3 masjid yang utama tadi, para ulama menganjurkan untuk mengutamakan masjid yang lebih dekat dengan rumah kita sebagai tempat kita menunaikan sholat. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, hendaknya seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin. Ini bertujuan menjaga tali silaturahmi antara orang-orang yang saling bertetangga atau sesama kerabatnya. Dengan berkumpulnya mereka di masjid yang sama akan mempererat hubungan, terbuka kesempatan untuk menunaikan hak tetangga dan hak kerabat, terbuka kesempatan untuk berbagi empati, saling membantu, dan saling menasehati. Masjid adalah tempat pembinaan umat yang sangat penting. Di tempat yang mulia ini, ada adab-adab yang perlu diperhatikan ketika kita berhubungan dengan masjid. Namun, banyak kaum muslimin yang melalaikan adab-adab tersebut padahal mereka berada di rumah milik Allah. Beberapa kesalahan dalam memasuki masjid diantaranya, memakai pakaian yang tidak bagus ketika sholat. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk sekedar memakai pakaian yang menutup aurat, akan tetapi memerintahkan kita pula untuk memperbagus pakaian apalagi ketika ke masjid. Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa kita disunahkan berhias ketika sholat, lebih-lebih ketika hari Jumat dan hari raya. Dan termasuk perhiasan adalah siwak dan parfum. Kesalahan yang kedua adalah tidak meluruskan syaf dan enggan di syaf pertama. Di banyak masjid, kelurusan dan kerapatannya syaf sholat berjamaah seringkali diabaikan. Padahal syaf yang tidak rapat akan mengganggu ketenangan sholat. Rasulullah bersabda, "Luruskanlah syafmu, atau Allah akan menaruh permusuhan dan kemarahan dalam hati kalian." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, kadang seseorang malas berada di syaf pertama dan lebih suka berada di syaf belakang. Bahkan ia malah mempersilahkan orang lain mengisi syaf pertama sementara ia sendiri ada di belakang. Rasulullah bersabda, "Andaikan manusia tahu betapa besar pahala orang yang menjawab azan dan syaf yang pertama, lalu ia tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, tentu ia akan mengikutinya." Hadis riwayat Bukhari. Kesalahan berikutnya adalah berjalan tergesa-gesa dan tidak segera sholat bersama imam ketika masbuk.
Seorang yang khawatir ketinggalan sholat masbuk, hendaklah tetap berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, apalagi sampai berlari untuk menuju ke masjid. Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar iqamat, hendaklah berjalan untuk sholat. Wajib bagimu untuk mendatanginya dengan tenang dan janganlah lari terburu-buru. Apa yang kalian dapati bersama imam, maka kerjakanlah. Dan yang kurang, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari. Kadang ada makmum masbuk yang ketika mendapati imam yang sedang sujud tidak segera takbiratul ihram dan sujud, tetapi justru menunggu sampai imam berdiri. Perbuatan ini bertentangan dengan sunnah berdasarkan hadis sebelumnya dan hadis riwayat Muslim berikut ini. Sesungguhnya imam itu dijadikan panutan. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah dia. Jika ia sujud, maka bersujudlah. Dan jika ia bangun, maka bangunlah. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, melakukan jual beli dalam masjid. Jual beli di dalam masjid hukumnya haram. Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat orang menjual atau membeli barang dalam masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini juga memerintahkan kita yang melihatnya untuk mengatakan, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu sebagai teguran dalam bentuk doa. Karena memang masjid dibangun bukan untuk jual beli. Nah, pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga menumbuhkan kecintaan Anda dalam memakmurkan masjid dan memperbanyak amalan Anda di bulan Ramadan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.